Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan kebijakan beberapa pemerintah daerah yang betul-betul serius memperhatikan nasib tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tahun ini patut kita acungi jempol karena dianggap sebagai pemerintah daerah yang betul-betul serius di dalam memperhatikan persoalan tenaga honorer. Hal itu terbukti pada usulan formasi CSN pada tahun 2024 ini, meskipun pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi CPNS, akan tetapi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memilih 100% mengusulkan formasi P3K dan tidak mengusulkan formasi CPNS 2024 kepada pemerintah pusat. Diketahui bersama bahwa untuk formasi P3K pada tahun 2024 ini memang 100% disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Sedangkan untuk CPNS, tenaga honorer tidak diberikan kesempatan untuk memilih dan mendaftar di formasi CPNS kecuali jika memang memenuhi syarat, akan tetapi posisi dia sebagai tenaga honorer tidak akan mempengaruhi terkait dengan penilaian seleksi. Nah, rekan-rekan sekalian, Pemkab Lombok Tengah menyatakan bahwa untuk kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2024 ini hanya mengusulkan formasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu dilakukan karena ingin memberikan kesempatan bagi para tenaga honorer agar bisa ikut serta di dalam seleksi P3K yang ujungnya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Pemerintah daerah Lombok Tengah sendiri saat ini fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer sehingga formasi CPNS tahun 2024 tidak diusulkan. Itu yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lombok Tengah lalu latihan beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2024, Pemda sendiri fokus untuk mengusulkan formasi P3K dengan harapan agar para tenaga non-ASN ini bisa diakomodir dengan maksimal. Memang menurutnya pihak Pemda tidak mengusulkan yang CPNS karena Pemda masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk non-ASN atau tenaga honorer. Yang honorer K2 ini saja sisanya sekitar 380, belum lagi yang non K2. Makanya pada tahun ini Pemda betul-betul memperjuangkan para tenaga honorer melalui pengangkatan menjadi P3K. Ia pun menambahkan bahwa dengan memaksimalkan formasi P3K diharapkan para honorer daerah ini bisa tertampung lewat formasi P3K. Oleh karena itu, untuk formasi P3K 2024 ini pihaknya mencoba untuk memprioritaskan para tenaga honorer daerah yang saat ini jumlahnya cukup banyak. Meski kami prioritaskan honorer daerah lewat seleksi P3K, tetapi memang tidak mungkin semua honorer daerah itu tidak bisa tertampung semuanya lewat P3K karena memang jumlahnya yang sangat banyak. Nah, rekan-rekan, kebijakan pemerintah daerah Lombok Tengah ini patut kita apresiasi oleh karena memang kemauannya untuk betul-betul memperhatikan para honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Lalu bagaimana dengan di instansi rekan-rekan, di pemerintah daerah rekan-rekan, apakah sama seperti Kabupaten Lombok Tengah ini yang 100% mengusulkan formasi P3K hanya karena keinginannya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang ada di daerah masing-masing? Silakan tuliskan situasi terkini di rekan-rekan di daerah rekan-rekan sekalian di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.